Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel kita di pembelajaran fisika. Hari ini kita akan melanjutkan pada pembahasan gerak lurus beraturan. Langsung saja untuk kompetensi dasar yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah KD 3.4 dan KD 4.4 ya. KD 3.4 yaitu menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut makna fisisnya. Baik, kita mulai dari gerak lurus beraturan. Materi ini pernah kalian terima dulu di SMP ya. Secara pengertian, gerak lurus beraturan ini adalah gerak lurus dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak yang kita anggap ideal, artinya tidak ada hambatan dari luar gitu ya, atau tidak ada penambahan kecepatan, tidak ada pengurangan kecepatan seperti itu. Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari kita akan selalu bergerak dengan menambah atau mengurangi kecepatan. Nah, untuk lebih mempermudah dalam mempelajari materi gerak lurus beraturan, sekarang kita lihat tabel berikut. Nah, ini adalah tabel dari gerak seorang pelari dari detik ke 0 sampai dengan detik ke 4. Nah, pada tabel berikut tampak ketika waktunya 0 sekon, posisi pelari ini sudah berada pada 5 meter ya, posisinya sudah berada pada jarak 5 meter. Lalu pada waktu 1 sekon perpindahannya adalah 10 meter, kemudian pada waktu 2 sekon 15 meter, dan seterusnya sampai dengan 4 sekon ini posisinya adalah 25 meter. Nah, lalu bagaimana dengan grafik yang dibentuk oleh pelari ini? Nah, bisa kita lihat di sini. Dari tabel yang sudah diketahui, kita bisa buat grafik seperti ini, namanya grafik ST, yaitu grafik jarak terhadap waktu. Oh ya, ini pada gerak lurus, karena geraknya ini lintasannya lurus, maka nilai jaraknya sama dengan perpindahannya gitu ya. Nah, dari grafik yang sudah dibuat ini tadi, kita bisa menentukan kecepatan rata-rata yang ditempuh oleh pelari. Kita bisa mengambil acuan, misalkan saja pada detik ke-4 dengan detik ke-0 ya. Lalu kita menentukan kecepatan rata-ratanya dengan mengambil 2 titik. Nah, dengan mengambil 2 titik yaitu detik ke-4 dengan detik ke-0, maka kita akan peroleh pada detik ke-4 ini jarak yang ditempuh pelari tadi adalah 25 meter. Ini ya, 25 meter. Kemudian pada detik awalnya posisi pelari sudah berada pada jarak 5 meter, sehingga di sini kalau kita masukkan nilainya menjadi 25 dikurangi 5. Lalu dibagi dengan selang waktunya antara 0 sampai dengan 4 detik. Ini selang waktu yang ditempuh adalah 4 dikurangi dengan 0. Maka hasilnya adalah 5 meter per sekon. Nah, 5 meter per sekon ini nilainya konstan untuk setiap detiknya. Baik detik ke-1, detik ke-2, detik ke-3, maupun detik ke-4, kecepatan rata-rata dari pelari ini konstan sebesar 5 meter per sekon. Nah, kalau kita buat grafik VT-nya atau grafik kecepatan terhadap waktu, maka akan kita peroleh grafik seperti ini. Ya, grafik VT yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Pada detik ke-0 ini kecepatannya 5 meter per sekon, sampai dengan pada detik ke-4 ini kecepatannya juga 5 meter per sekon. Dengan demikian, grafik VT yang dibentuk ini adalah garis lurus horizontal, artinya kecepatannya konstan atau tidak bertambah. Nah, dari sini, dari grafik ini kita bisa cari nilai luas grafik VT-nya, yaitu
dengan menghitung luas persegi panjang. Luas persegi panjang ini adalah panjang dikalikan dengan lebar. Panjang dikali lebar. Panjangnya ini adalah T, lebarnya adalah V. Dengan demikian luasnya adalah V dikali T. Atau jarak yang ditempuh oleh pelari tadi itu adalah kecepatan dikalikan dengan waktu. Dengan demikian persamaan atau rumus untuk gerak lurus beraturan ini hanya ada satu saja, yaitu S ini sama dengan V dikali T. Dengan S ini adalah jarak atau perpindahan, satuannya adalah meter, V ini adalah kecepatan, dan T ini adalah waktu. Itu ya. Untuk berikutnya kita akan bahas contoh soal supaya lebih jelas. Baik, sekarang kita bahas contoh soal yang pertama. Dua buah mobil bergerak di lintasan lurus dengan arah berlawanan. Mobil pertama bergerak dari kiri dengan kecepatan 30 km per jam. 10 menit kemudian, mobil kedua bergerak dari kanan dengan kecepatan 60 km per jam. Jika jarak antara dua mobil itu mula-mula adalah 23 km, pertanyaannya adalah kapan kedua mobil itu akan bertemu. Ini pertanyaan adalah waktu, kapan mobil A dan B ini berpapasan. Mobil A ini bergerak dari kiri ke kanan. Kecepatannya tadi adalah 30 km per jam. Mobil A ini kecepatannya kita tuliskan VA 30 km per jam. Lalu mobil B ini dengan kecepatan 60 km per jam. Keduanya bergerak saling mendekat. Nah, suatu saat mobil A dan B ini akan berpapasan ya. Misalkan berpapasannya di titik C. Nah, dengan demikian mobil A ini menempuh lintasan sepanjang AC atau dituliskan sebagai S1. Kemudian mobil B ini bergerak dari B ke C atau S2. Nah, dengan demikian dari soal ini kita bisa tuliskan D di sini adalah jarak antara mobil A dan mobil B. Ini sama dengan S1. S1 di sini adalah jarak yang ditempuh mobil A ditambah dengan S2, jarak yang ditempuh mobil B. Nah, ini kita tuliskan S2. Atau kita boleh tuliskan seperti ini. S mobil A ditambah dengan S dari mobil B ini sama dengan 23 km. Nah, jarak yang ditempuh oleh mobil A ini adalah VA dikalikan dengan TA ya, ditambah dengan jarak yang ditempuh mobil B ini adalah PB dikalikan dengan TB. Nah, hasilnya adalah 23. Nah, tadi mobil A ini berangkat terlebih dahulu. Kemudian 10 menit kemudian mobil B baru bergerak. Artinya ketika mobil B ini mulai bergerak, maka mobil A ini sudah bergerak selama 10 menit. Ya, saya ulangi. Jadi ketika mobil B ini baru mulai bergerak, maka mobil A ini sudah bergerak selama 10 menit. 10 menit ini kalau kita konversikan ke dalam satuan jam ya, karena di sini satuannya dalam menit, kita konversi dulu ke dalam satuan jam. Berarti ini sama dengan 10/60 atau 1/6 jam. Nah, maka kalau kita lanjutkan, maka menjadi ini VA dikalikan dengan T-nya di sini adalah T plus 1/6. Artinya sekali lagi ketika B baru mulai bergerak, maka A ini sudah bergerak, waktunya sudah bergerak selama 10 menit atau 1/6 jam. Nah, ini ditambah dengan PB dikalikan dengan T sama dengan 23. Kalau kita masukkan nilai yang diketahui, VA tadi adalah 30 dikalikan dengan T ditambah dengan
1/6. Nah, ini ditambah dengan VB. VB-nya tadi adalah 60. Nah, dikalikan dengan T. Di sini sama dengan 23. Nah, ketika dua mobil ini berpapasan ada syaratnya, yaitu waktunya harus bersamaan. Jadi ketika mobil ini berpapasan maka waktunya sama, sehingga T di sebelah sini dan T yang ini itu nilainya sama. Nah, kalau kita lanjutkan maka menjadi 30 dikalikan T ditambah dengan 30 dikalikan 1/6, maka ini adalah 5 ditambah dengan 60 dikali T, ini sama dengan 23. Nah, kalau kita lanjutkan, maka ini 30T ditambah 60T, maka menjadi 90T sama dengan 23 dikurangi dengan 5, 18. Dengan demikian T-nya adalah 18/90. Nah, T-nya ini sama dengan sama-sama kita bisa bagi 9 ya, yaitu 2/10 atau 1/5 jam. Atau kalau kita jadikan dalam satuan menit, ini dikalikan dengan 60 menit. Maka T-nya ini sama dengan 12 menit. Nah, jadi mobil A dan mobil B ini akan saling berpapasan ketika mobil B menempuh waktu selama 12 menit. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Mobil A bergerak dengan laju 72 km dan berada 200 meter di belakang mobil B yang sedang bergerak dengan kelajuan 54 km per jam. Pertanyaannya, kapan mobil A dapat menyusul mobil B? Kita tuliskan dulu data yang diketahui. Ya, jadi di sini ada dua mobil ya, ada dua mobil, kita gambarkan saja. Ini misalkan mobil A. Dia berada 200 meter di belakang dari mobil B. Jadi di sini mobil B. Nah, jaraknya antara mobil A dan mobil B ini awal mulanya adalah 200 meter. Sekarang kita tuliskan kecepatan mobil A dan B. Ini VA-nya sama dengan 72 km per jam, atau kalau kita konversi menjadi satuan meter per sekon, nih, maka menjadi 72 dikalikan 1000 dibagi dengan 3600, maka hasilnya adalah 20 meter per sekon. Maka kita tuliskan di sini VA-nya 20 meter per sekon. Lalu VB-nya di sini 54 km per jam, atau kalau kita jadikan dalam satuan meter per sekon, ini adalah 15 meter per sekon. Nah, kapan mobil A menyusul mobil B? Kita misalkan saja mobil A itu dapat menyusul mobil B di titik ini. Ini mobil A, ini mobil B. Syarat minimalnya mobil A dapat menyusul mobil B ini adalah dia sudah berada di sampingnya ya, jadi jaraknya sama gitu ya. Jadi jarak mobil A dan B ini sama. Syaratnya seperti ini. Nah, sekarang kalau kita tentukan jarak mobil B-nya, nah, maka jarak mobil B dari sini sampai ke sini kita misalkan saja dengan X. Nah, jadi jarak yang ditempuh oleh mobil A ini ya, ini sama dengan 200 ditambah dengan X. Nah, kalau kita substitusi ke persamaannya, S tadi adalah V kali T, maka S-nya bisa kita ganti menjadi VA dikalikan TA. Ini sama dengan 200 ditambah dengan X. Kemudian SB-nya, jarak yang ditempuh mobil B tadi adalah X. Nah, kalau kita uraikan maka SB-nya menjadi VB dikalikan dengan
TB sama dengan X. Seperti ini. Nah, tadi syaratnya dapat menyusul minimal jarak antara mobil A dan mobil B ini adalah sama. Jadi jarak yang ditempuh atau titiknya ini adalah sama-sama di titik, misalkan titiknya titik C. Nah, jadi titiknya sama gitu ya. Nah, berikutnya jika kita substitusikan persamaan yang kedua ini ke persamaan 1, maka ini akan menjadi, di sini ya kita substitusikan, ini menjadi VA dikalikan dengan TA sama dengan 200 ditambah dengan X-nya kita ganti dengan ini, VB dikalikan dengan TB. Nah, syaratnya menyusul tadi jaraknya itu sama, kemudian jarak yang ditempuh ya, kemudian waktunya juga harus sama. Dengan demikian TA ini sama dengan TB. Maka bisa kita tuliskan VA dikali T sama dengan 200 ditambah VB dikalikan T. Nah, kalau kita masukkan nilai yang diketahui pada soal, maka VA-nya tadi adalah 20 dikalikan dengan T. Nah, ini sama dengan 200 ditambah dengan VB-nya tadi adalah 15 dikalikan dengan T. Nah, kalau kita pindah ruas, 15-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kiri, maka menjadi 20 dikali T dikurangi dengan 15T sama dengan 200. Maka di sini 20 dikurangi 15, hasilnya adalah 5T sama dengan 200. Yang demikian T-nya adalah 200 dibagi 5. Atau waktunya adalah 40 sekon. Nah, dengan demikian mobil A ini mampu menyusul mobil B setelah bergerak selama 40 sekon. Untuk jaraknya berapa? Kita bisa tentukan jaraknya. Jarak mobil A misalkan ketika menyusul mobil B, ini tadi adalah 200 ditambah dengan X. Nah, 200 ditambah dengan X-nya tadi adalah VB dikalikan dengan T. Nah, maka menjadi 200 ditambah dengan tadi VB-nya adalah 15, T-nya adalah 40. Dengan demikian 200 ditambah dengan 600 atau jarak mobil A ketika menyusul mobil B ini adalah 800 meter. Namun pertanyaannya tadi hanya waktunya saja ya, kapan mobil A dapat menyusul mobil B, yaitu jawabannya adalah 40 sekon. Oke, untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa dipelajari materi tentang gerak lurus di rumah. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.